Haleluya, haleluya, haleluya. Ketemu lagi dengan saya hambanya Burhanuddin Haji Usman. Hari ini saya ketemu dengan seorang ibu rumah tangga, anak Tuhan yang telah Tuhan pilih dan panggil. Ini adalah dulunya wanita muslim, keturunan Jawa, dan daerahnya adalah daerah konflik dahulunya. Tahun 90-an daerah itu gereja-gereja banyak dibakar dan orang-orang Kristen, pendeta-pendeta juga banyak yang dibunuh di daerah tempat Mbak Sofi ini hidup dulu, terkenal dengan daerah Batik itu di Jawa Tengah. Ini adalah Mbak Sofi, Ibu Sofi Deborah namanya, dan ini telah dipanggil Tuhan untuk keluar dari Muslim dan sekarang ini telah menjadi pengikut Yesus Kristus dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya ingin mewawancara Mbak Sofi ini, dan kiranya apa yang diceritakan oleh Mbak Sofi ini jadi berkat buat kita semua, jadi kekuatan buat kita semua yang menonton channel ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mbak Sofi, saya sangat bersyukur bahwa saya bisa ketemu lagi dengan Mbak Sofi. Sebenarnya ini udah lama kami berteman, tapi hari ini saya sengaja memang ingin merekam kesaksiannya. Ini memang hebat, wanita luar biasa, wanita bijaksana, wanita hebat yang telah Tuhan panggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Mbak Sofi, saya mau bertanya yang pertama kepada Mbak Sofi hari ini. Tahun berapa keluar dari Islam dan percaya kepada Yesus Kristus, dan siapa yang mengabarkan Yesus kepada Mbak Sofi sehingga Mbak Sofi bisa menjadi orang Kristen atau percaya Yesus Kristus? Silakan Mbak Sofi. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Tuhan Yesus dan buat Pak Andreas yang sudah memberikan kesempatan buat saya sehingga saya boleh bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai lahir baru mengenal Tuhan Yesus itu di tahun 2005. Jadi ceritanya dulu sejujurnya sih saya nggak ada yang ngenalin, nggak ada yang bahasanya, nggak ada yang khotbahin gitu ya, nggak ada yang ngarahin juga nggak ada. Saya tuh pengalamannya waktu itu saya masuk ke gereja sendiri waktu nganter papa mertua sakit gitu. Jadi dorong kursi roda ke gereja. Oke. Gitu. Jadi pas masuk pintu gereja, kebetulan saya mendengar firman Tuhan. Gitu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat itu. Gitu. Jadi itu yang membuat saya ketika saya pulang sampai rumah, saya merenung gitu. Perkataan itu yang membuat saya merenung, dan saya dulu sebagai pemeluk agama Islam melakukan sholat kan pasti tunggu azan Pak, tunggu azan, dan saya ingat waktu itu pas jam 6 sore tuh. Oh ya, azan maghrib. Azan ya? Maghrib. Jadi, maghrib jam 6 sore. Saya dengar azan itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oke. Di situ saya merenung dengan perkataan itu, Allah Maha Besar gitu. Jadi saya langsung merenung dan saya berkata dalam hati saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan itu ada. Karena saya percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya bilang, Tuhan tolong tuntun saya gitu. Kalau saya sungguh-sungguh untuk menjadi seorang muslim, Tuhan tolong tuntun saya sebagai muslim yang menjalankan rukun iman dan rukun Islam dengan sempurna. Gitu. Tapi kalau Tuhan memang menginginkan saya menjadi pengikut Tuhan, juga tolong tuntun saya gitu.
saya ingat Pak, saya sholat tuh, saya ambil tahajud. Oh ya. Saya masih sholat, saya ngambil malam, waktu ya? gitu, saya ngambil minta tuntunan Tuhan, dan sampai akhirnya saya dituntun sama Tuhan sampai hari ini. Itu sih pengalaman saya pertama kali saya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Itu Pak. Oke. Oh itu masih sempat sholat tahajud ya? Jadi gini, kalau di dalam Islam itu untuk memohon petunjuk dari Tuhan memilih segala sesuatu, itu ada namanya sholat tahajud, tapi bahasanya adalah sholat istikharah. Nah, sholat istikharah, sholat tengah malam itu adalah memohon petunjuk Tuhan untuk apa yang akan dilakukan. Itu namanya akan diputuskan, akan dibuat. Itu namanya sholat tahajud, bahasanya adalah sholat istikharah. Dan Mbak Sofi ini rupa-rupanya telah sholat istikharah tengah malam, tahajud, untuk memohon petunjuk Tuhan. Apakah dia ada di dalam Muslim atau di dalam Kristen. Dan rupa-rupanya Tuhan Yesus memanggil dia ada di dalam Yesus Kristus dan di dalam Tuhan sampai dengan saat ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin mendalami kesaksian Mbak Sofi adalah bagaimana caranya Mbak Sofi memahami tentang Tuhan dalam hari-hari. Apa yang Mbak Sofi alami sehingga memutuskan untuk pindah agama. Nah, sebab kita tahu bahwa orang Islam kalau pindah agama itu dianggap kafir dan layak untuk dibunuh oleh keluarganya, dan kalau udah keluar dari Islam itu kafir dan masuk neraka. Dan itu tidak gampang saudara, untuk Islam keluar dari Islam itu memang bukan perkara yang gampang. Kenapa? Karena dianggap kafir dan masuk neraka. Dan apa yang mendorong Mbak Sofi untuk tetap beriman kepada Tuhan sementara ada di tengah-tengah keluarga Muslim, dan itu keluarga bukan keluarga Muslim biasa, keluarga Muslim yang fanatik. Kita tahu daerahnya memang daerah yang sangat fanatik di daerah Jawa Tengah, daerah Batik, karena terjadi kerusuhan agama pada waktu itu, gereja-gereja dibakar dan banyak pendeta dibunuh pada tahun 90-an. Dan kita mendalami Mbak Sofi, apa yang mendorong Mbak Sofi sehingga akhirnya nekat, dalam bahasa saya nekat, keluar dari Islam lalu mengikut Yesus Kristus. Iya, Pekalongan tuh terkenal dengan kota santri juga gitu, dan seluruh keluarga besar saya tuh masih kebanyakan yang santri. Alasan dasar saya untuk mengikut Kristus itu awalnya saya percaya bahwa setiap kita ngalamin tantangan hidup yang nggak mudah ya gitu, dan saya percaya juga setiap kita ingin mencari jalan keluar gitu dari setiap tantangan hidup yang kita alami hari-hari gitu kan. Tapi saya entah kenapa ketika saya mulai memutuskan Tuhan tolong tuntun saya kalau menjadi pengikut Kristus, Tuhan hari-hari tuntun saya dan saya ngalamin damai Pak. Itu. Itu yang saya alamin gitu. Saya terus terang dulu menghadapi tantangan hidup itu, saya ingat bahwa saya minum obat pusing Neuralgin itu 1 hari 1 kali. Sebelah kepala kiri saya itu ngalamin cekot-cekot itu setiap hari. Tapi ketika saya sudah memutuskan itu, puji Tuhannya, itu lepas semua. Terus saya ngalamin hari-hari saya ngalamin damai aja gitu Pak. Beda banget gitu, damai yang saya rasain tuh damainya beda gitu Pak. Dan saya baru paham sekarang setelah saya belajar untuk memahami firman Tuhan, itu ternyata ada firmannya bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Iya. Gitu Pak. Ya, ayat yang Mbak Sofi ingat dalam Yesaya pasal
berapa? Yesaya 9 ayat 5. Oh ya, memang di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Kalau saya boleh membaca di situ, demikian kata Tuhan. Ini satu ayat yang membuat Mbak Sofi tetap dalam kedamaian sampai dengan saat sekarang. Dulu setiap hari harus minum obat Neuralgin karena di belakangnya kenyot gitu. Ada sakit. Satu hari harus minum Neuralgin karena penyakit kenyot di otak yang sebelah kiri. Otak sebelah kiri ini ada sakit. Tetapi sesudah percaya kepada Yesus Kristus, serahkan diri kepada Tuhan, sampai dengan sekarang ini tidak lagi minum obat. Itu luar biasa. Dan yang kedua, merasakan damai yang tidak dirasakan pada waktu agamanya yang lama. Dan ayatnya yang dipegang sama Mbak Sofi ini adalah dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Saya baca. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Ini ayat luar biasa memang, nubuatan akan lahirnya seseorang raja damai. Saya baca untuk kita bersama. Dengarkanlah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Perhatikan yang berikut, lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Perhatikan, namanya disebutkan orang. Yang pertama, namanya disebutkan oleh orang. Bukan hanya disebutkan oleh orang Kristen, bukan. Namanya disebutkan oleh orang Yahudi, namanya disebut oleh orang Arab, namanya disebut oleh orang Indonesia, namanya disebut oleh orang China, namanya disebut oleh orang Batak, namanya disebut oleh orang Ambon, namanya disebut oleh semua orang yang mengenal dia, namanya disebut. Yang pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nah, di dalam ajaran Islam, saudara, itu ada namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-namanya baik dari Allah. Dan salah satu nama baik dari Allah itu tertuju kepada Yesus Kristus yang oleh Islam menyebutkan Isa Al-Masih. Allah yang perkasa di dalam ayat ini adalah dalam bahasa Arabnya salah satu Asmaul Husna itu adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah Allah yang perkasa. Jadi Yesus Kristus itu adalah Al-Aziz, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, saudara. Yang berikut, jadi Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Mbak Sofi telah mengalami ayat ini merubah hidupnya sehingga mengalami sesuatu yang belum pernah dialaminya selama Ibu Sofi ini menjadi muslimah atau muslim. Dan tapi sesudah di dalam Yesus Kristus, Ibu Sofi mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Dan itu ajaib, itu ayat yang dipegangnya sampai dengan saat ini. Oke, saya mau tanya lagi bagian yang berikut, Mbak Sofi. Ketiga ya, alasan yang mendasar untuk Mbak Sofi ada terus di dalam Yesus sampai dengan saat ini, itu apa alasannya? Sebab kita tahu ya, Mbak Sofi, kita tahu, saya juga dulunya Muslim. Saya keluarga besar itu Haji, pendiri Partai Persatuan Pembangunan P3. Lalu kami adalah orang yang hidup di dalam agama yang taat. Tetapi saya telah keluar meninggalkan agama itu dan saya ikut Yesus Kristus sampai dengan saat ini, dan tidak ada seorang pun yang menginjili saya, tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Sama dengan tadi Mbak Sofi bersaksi bahwa tidak ada orang yang memberitakan Injil kepadanya, tidak ada orang yang melayaninya, tidak ada orang yang khotbah untuknya, tidak ada. Jadi ini bukan kemauannya Mbak Sofi, tapi
panggilan Tuhan. Ada Alkitab berkata bahwa Tuhan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ini sudah dipilih dan dipanggil Tuhan. Nah, saya mau tanya ini, apa yang mendasari Mbak Sofi sehingga Mbak Sofi ini orang yang sangat taat dengan agama yang lama, keluarga santri, dan akhirnya tinggalkan Islam, masuk Kristen, dan tetap setia kepada Tuhan. Itu bagaimana caranya dan apa yang membuat Mbak Sofi tetap setia kepada Tuhan? Di tengah-tengah saya percaya Mbak Sofi ini dikucilkan oleh keluarga. Saya percaya bahwa keluarga ada yang mungkin tidak suka, teman-teman juga tidak suka, menganggap Mbak Sofi ini kafir. Kita ini kafir semua. Ya, orang yang keluar dari Islam itu pasti dianggap kafir, saudara. Ini saya juga dianggap kafir, Mbak Sofi udah pasti dianggap kafir juga gitu. Dan itu kafir itu kata agama Islam bilang bahwa itu kayunya neraka, itu untuk pembakaran di neraka, itu orang-orang kafir. Tetapi kita bukan orang kafir, kita bukan murtad keluar dari agama, bukan, tetapi kita kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu yang paling penting. Dan Tuhan Yesus adalah benar-benar, hanya satu Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Dan sekarang saya mau mendalami Mbak Sofi. Apa yang membuat Mbak Sofi tetap bertahan, mempertahankan iman ini, meskipun orang tua menganggap kafir kah, atau teman-teman mengucilkan, atau keluarga mengucilkan, teman-teman dulu dari Muslim juga mengucilkan, mungkin membuang Mbak Sofi ini. Apa yang membuat Mbak Sofi tetap setia dan dasarnya apa sampai sekarang ini tetap setia kepada Tuhan? Monggo Mbak Sofi. Ya, yang tadi di awal juga saya udah bilang kalau saya percaya dunia ini tuh diciptakan oleh Sang Pencipta gitu. Pasti ada Sang Penciptanya gitu. Makanya itu doa saya alasan itu yang menjadi alasan saya sampai hari ini saya kuat bahwa saya memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar saya menyembah Tuhan yang benar gitu. Gitu. Jadi pada awal itu 2005 intinya tuh begitu. Jadi saya minta Tuhan menuntun saya untuk menyembah Tuhan yang benar gitu. Itu menjadi dasar yang menjadi kekuatan buat saya gitu, untuk saya terus bahwa saya menyembah Tuhan yang benar gitu. Dan nggak mudah juga sih Pak, dulu awal-awal keluarga besar terus terang kaget ya gitu, kaget terus kelihatan lah kayak mencibir gitu kan, cuman memang nggak kelihatan di depan muka gitu, tapi kan kita berasa ya gitu. Teman-teman juga gitu pada kaget gitu, kok bisa sih gitu kan, kok bisa gitu kan. Dan saya termasuk orang yang dulu ya agak radikal juga gitu, berani Pak pulang kampung tuh saya berani pakai kalung salib gitu di depan orang tua saya, saudara-saudara saya gitu kan. Terus sampai saudara saya negor, Sofi, Pia, dulu kan panggilan kecilnya Pia kan, Pia, yo mbak jangan gitu katanya, kamu harus jaga nama mama gitu kan, jadi tolonglah itu kalungnya disimpan gitu. Jadi ya udah saya menghormati kan gitu, saya menghormati, ya udah saya simpan gitu. Teman-teman juga, tapi puji Tuhannya ya mereka akhirnya mengerti gitu bahwa keputusan saya menjadi pengikut Kristus, mereka mengerti dan memahami, dan kelihatan dari mungkin mereka merasakan bahwa saya beda gitu kan, beda dengan cara penyampaiannya kan beda ya Pak. Kalau kita udah ada Tuhan Yesus di dalam tuh, kita ada buah-buah roh itu yang kita terus belajar untuk menjadi sempurna gitu. Ya, amin, 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 amin. Itu ya. Haleluya, saudara. Ini memang bukan orang yang secara terang benderang menyampaikan kesaksian tentang firman, tetapi secara lahiriah aja mempergunakan salib. Itu di tengah-tengah keluarga besar Muslim, dia sudah berani pakai salib.
Dan itu satu keadaan yang sangat berani, dan itu menurut saya itu radikal. Di tengah-tengah keluarga yang muslim berani pakai salib, dan itu menandakan diri bahwa ini pengikut Yesus. Identitas salib itu adalah identitas. Sama kalau kita berdoa kepada Bapa di sorga, itu identitas kita, bahwa Bapa kita di sorga adalah Tuhan, dan kita ini adalah anaknya. Itu identitas itu, saudara. Jadi kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah bahasa yang abstrak, tetapi kita berdoa kepada Bapa kita di sorga. Itu identitas kita, bahwa Tuhan kita bukan ada di dunia, Tuhan tidak ada di Yerusalem, Tuhan tidak ada di Arab, Tuhan tidak ada di tempat-tempat yang lain, Tuhan ada di sorga. Makanya Yesus mengajarkan doa kepada Bapa di sorga, Bapa kami di sorga. Itu identitas. Dan Mbak Sofi telah mempergunakan identitas sebagai orang percaya, dia mempergunakan salib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mbak Sofi mengaku bahwa ada Tuhan yang benar, yang dia menyembah ada Tuhan yang benar. Yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, ada banyak agama yang menyembah Tuhan, ada banyak bahasa juga identik dengan kata-kata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan saudara, di dalam sejarah, di dalam Islam itu ada 25 nabi dan rasul yang wajib diikuti, yang wajib diimani. Mulai dari ada Nabi Adam, ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ayub, ada Nabi Ismail, ada Nabi Yakub, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa Al-Masih, bahkan ada Nabi Muhammad. Nah, di antara nabi-nabi yang disebutkan 25 nabi dan rasul ini, saudara, tidak ada satupun nabi di antaranya yang terang benderang mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad bagi Islam, tidak ada seorang pun yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada nabi mulai dari nabi pertama sampai dengan 25 nabi dalam Al-Quran itu kecuali Yesus Kristus yang terang benderang berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Enggak ada nabi seperti itu, saudara. Aku telah air hidup. Enggak ada orang yang ngomong seperti itu. Bahkan nabi-nabi di dalam Alkitab enggak ada kecuali Yesus Kristus. Dia berkata, akulah terang dunia, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Kata itu tidak ada, tidak pernah ada, saudara. Lalu dengan bahasa ini, Mbak Sofi telah menemukan Tuhan yang benar. Jadi tidak ada Tuhan yang benar di dalam pemahaman kita orang-orang percaya, juga Mbak Sofi, kecuali Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang benar yang layak kita puja dan sembah kecuali Yesus Kristus. Kenapa demikian? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu firman yang menjadi manusia yang bersama-sama dengan Allah. Itu yang dialami oleh Mbak Sofi. Jadi saudara, kalau ada orang yang bertanya begini, seringkali kita mendengar ada sahabat kita, saudara kita, kaum muslim bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa baru hadir 2000 tahun yang lalu? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia makan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia minum? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia BAB? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ada darahnya? Kenapa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia dilahirkan? Tuhan tidak boleh dilahirkan. Saya percaya dengan kalimat itu. Dan yang lahir itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat sekian, dia berkata begini, dia mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah Elohim, Tuhan semesta alam, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sama dengan manusia, sama dengan kita. Dia sama dengan manusia, sama dengan kita semua. Sama dengan kita semua, sama dengan kita semua. Manusia bukan hanya sama dengan orang percaya, sama dengan manusia. Dan perhatikan ayat berikut, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib.
Jadi yang mati itu bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh mati. Yang mati itu siapa? Firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Itu yang mati. Yesus yang mati itu firman yang menjadi manusia. Belajar lebih dalam, sahabat dan saudara. Itu yang pertama. Nah, saya ambil satu kutip di dalam dalam Al-Quran, surat 43 Al-Zukhruf, itu disebutkan bahwa memang tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang terang benderang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan atau Juru Selamat. Memang nggak ada. Tetapi sifat Tuhan itu ada pada Isa Al-Masih di dalam 43 Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi Isa itu tahu hari kiamat. Dia benar-benar tahu hari kiamat. Jadi kalau Isa itu tahu hari kiamat, mestinya kan dia Tuhan, karena Nabi tidak boleh tahu hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Ali Imran disebutkan di situ, saudara, dari saudara nanti bisa baca dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 49, disebutkan di situ bahwa Isa bin Maryam wajiham fid dunya wal akhirat. Sesungguhnya Isa anak Maryam, dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia disebutkan yang terkemuka di dunia dan akhirat, dia itu sebenarnya siapa? Tidak boleh nabi terkemuka, dan tidak ada nabi pun yang terus terang di dalam Al-Quran yang berkata bahwa dia yang terkemuka di dunia dan akhirat, kecuali Nabi Isa. Dan Mbak Sofi telah menemukan juru selamatnya yang benar, Tuhan yang benar, dan dia ada di dalam yang benar. Karena itu dia bisa bertahan sampai sekarang ini, karena dia ada di dalam yang benar dan hidup di dalam yang benar. Oh, luar biasa, mantap. Masih sambung lagi Mbak Sofi. Saya mau tanya sedikit apa perbedaan sesudah Mbak Sofi ini dari tahun 2005 sampai dengan saat ini 2021, apa perbedaan yang mendasar antara Islam dan Kristen? Yang perbedaan yang mendasar, yang dirasakan, yang dialami oleh Mbak Sofi waktu di Islam dan juga sekarang waktu di Kristen sejak dari 2005 sampai sekarang. Monggo Mbak Sofi. Ya, perbedaannya yang saya paling berasa itu dulu harus sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kalau nggak ngelakuin kan tidak termasuk di dalam rukun Islam. Dan yang kedua, berpuasa 30 hari Pak, ya kan? Iya, puasa bulan Ramadan. Gitu, jadi nah bedanya sama yang sekarang, kita sholat, maksudnya berdoa itu setiap waktu gitu. Setiap waktu, kalau dan dimanapun bisa gitu loh, kapanpun bisa kalau menurut saya ya gitu. Tinggal hati kita yang selalu tune in sama Tuhan gitu kan. Dan yang kedua, berpuasa itu Pak paling bedanya. Dulu saya tuh maknanya berpuasa pagi sahur, maghrib buka puasa, ya kan? Maknanya cuma nahan lapar sih. Dulu ngertinya gitu. Tapi kalau di sini sekarang saya mengerti bahwa berpuasa itu adalah mematahkan setiap kedagingan kita sih. Kalau itu yang saya rasain bedanya gitu, dan lebih mendalamnya tuh ya itu yang saya dapat. Itu Pak. Oke, ya. Haleluya saudara. Tadi Mbak Sofi udah cerita bahwa tentang berdoa, sholat 5 waktu. Nah sebenarnya sholat 5 waktu itu sebenarnya sholat itu bahasa Arabnya adalah berdoa. Sholat itu bukan sembahyang. Ya, sebenarnya di dalam Alkitab 600 tahun sebelum Nabi Muhammad bagi Islam dilahirkan, membawa ajaran agama Islam, membawa kitab Al-Quran, 600 tahun sebelumnya ajaran-ajaran sholat 5 waktu itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Yesus Kristus. Waktu-waktunya sama, saudara, waktu-waktunya sama. Nah, kalau saudara bisa membaca nanti buka di rumah,
dalam kitab Matius pasal yang ke-20 itu ada beberapa waktu di situ yang sama semua dengan Muslim. Saya baca untuk kita bersama. Adapun hal kerajaan sorga itu sama seperti orang yang tuan rumah yang pagi-pagi benar pergi ke kebun anggurnya. Pagi-pagi benar, saudara. Itu doa pagi, maksudnya pagi-pagi benar itu bangun pagi-pagi ke kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pengerja mengenai kebutuhan di sehari, kira-kira pukul 9 pagi. Jam 9 itu bagi Islam itu adalah sholat duha. Sholat duha meminta rezeki. Ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam khotbahnya. Jam 9 pagi. Nah, lalu katanya kepada mereka, pergilah juga kamu yang kebun anggurku dan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Dan mereka pun juga pergi. Yang ketiga, kira-kira pukul 12 siang. Ya, ada pukul 12 siang, bagi Islam adalah sholat lohor. Ya, yang berikut keluar pula dan sama seperti yang tadi. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang. Jadi ada beberapa waktu, ada pagi-pagi, ada jam 9, ada jam 12 siang, ada jam 3 sore, ada jam 5 sore, saudara. Jadi waktu ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada Alkitab. Apakah ini waktu untuk berdoa? Ya, saya bilang ini waktu untuk berdoa. Kalau saudara baca di dalam kitab Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama, saya membaca di situ Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama disebutkan di situ. Demikian kata firman Tuhan. Ayat satunya, pasal 3 Kisah Rasul. Pada suatu hari menjelang sembahyang, waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus ke rumah Allah untuk sembahyang, ke bait Allah untuk sembahyang. Jadi ini Petrus naik ke bait Allah jam 3 petang. Dan kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 disebutkan di situ juga bahwa ada doa jam 12 siang. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-9. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira jam 12 siang naiklah Petrus ke bait Allah, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi memang ini waktu-waktu doa ini adalah kutipan dari Alkitab menurut saya, ya. Tetapi bagi kita orang Kristen kita tidak terikat seperti tadi Mbak Soh bilang, kita tidak ikat dengan waktu jam 6, jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, kita tidak terikat dengan waktu. Setiap saat kita bisa berdoa dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar meminta, tidak. Doa itu adalah hubungan, membangun hubungan baik dengan Tuhan, dan akibatnya juga kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Dan itulah yang membuat Mbak Sofi bisa membedakan mana di dalam Islam dan mana di dalam Kristen, dan dia kuat di dalamnya Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini, kita rasa-rasanya orang-orang Kristen yang dulu-dulu ini sedikit agak malu. Karena kebanyakan memang orang Kristen tidak diajar untuk berpuasa. Tapi Mbak Sofi dari Islam berpuasa, sekarang pun masih berpuasa, saudara. Saya juga berpuasa, melakukan puasa awal tahun bersama dengan Bos Puro Julius Santosa. Kami melakukan puasa awal tahun juga, saudara. 40 hari puasa. Saya dengan Bos Puro Julius Santosa sudah melakukan puasa ini kurang lebih 6 atau 7 tahun berturut-turut ini. Memang luar biasa, saudara. Memang Tuhan itu hebat dan ajaib. Oke, Mbak Sofi. Saya mau tanya ini yang mungkin yang terakhir, ya. Bagaimana Mbak Sofi membina? Ini kan hidup sendiri. Iya. Ini Mbak Sofi adalah janda, suami telah meninggal.
Dan ini ada bersama dengan 2 orang putrinya, anak gadis sudah beranjak dewasa, sudah beranjak remaja. Dan bagaimana Mbak Sofi bisa membina iman ini bersama dengan 2 orang anak sementara tidak ada kepala keluarga di dalamnya. Kita dengar kesaksian ini, mungkin saja ada banyak ibu-ibu yang menghadapi hal yang serupa di tengah-tengah COVID-19, kesukaran, kesulitan ekonomi dan keuangan. Nah, tidak ada sandaran hidup bagi Mbak Sofi dan anak-anak di sini. Dan ini tidak hidup di desa, ini hidup di kota. Tentu kebutuhannya sangat berbeda, saudara. Mari kita dengarkan kisah dari Mbak Sofi tentang pengalaman ini membina hidupnya bersama dengan 2 orang putrinya yang sudah beranjak ke remaja ini. Monggo Pak Sofi, Tuhan berkati, haleluya. Ya, anak saya 2, yang satu umur 22, yang satu umur 16. Jadi satu dewasa, satu mau remaja. Jadi puji Tuhan Pak, kalau ditanya gimana, cuman bisa bilang bahwa kita memang harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Karena yang tadi saya pegang ayatnya dari awal 2005 itu bahwa dia adalah Raja Damai gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita nggak bisa ngerasain apa-apa, dan kita nggak bisa, bahasanya nggak bisa bela, nggak bisa segala sesuatu itu kita nggak bisa, cuman yang kita perluin itu cuman damai aja sih. Ketika kita ngerasain damai, kita bisa sehat Pak. Ketika kita ngerasain damai, kita bisa tenang, kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik gitu. Dan saya percaya setiap kita juga nggak mudah menghadapi kehidupan ini gitu, karena dunia ini adalah jahat, dunia ini adalah keras gitu ya. Kalau kita nggak punya pegangan itu, dan kita nggak punya si Raja Damai itu, kalau saya pribadi saya nggak tahu Pak jadi apa gitu. Dan saya tuntun anak-anak saya cuma ingetin ke mereka bahwa hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita manusia nggak sempurna Pak. Amin. Ya. Tapi Dia yang sempurna itu yang akan menyempurnakan kita nantinya sampai akhirnya kita tinggalkan dunia ini Pak. Amin, amin. Itu. Jadi kita terus belajar dan terus kita berproses di dalam Dia. Dan bagaimana kita berproses di dalam Dia kalau kita nggak tahu dan kita nggak pernah baca firman Dia. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 Pak, bunyinya? Bunyinya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Alkitab ini adalah firman. Firman. Amin, 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 amin. Saya mengakui dan menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah Dia pencipta kita. Amin. Dia ada di sini dan Dia ini, gitu loh Pak. Amin. Kalau saya kuat sampai hari ini, cuman karena ini Pak. Saya nggak sempurna, tapi saya terus belajar untuk disempurnakan oleh Yesus. Amin. Amin. Karena ini, gitu. Karena firman ini, satu buku ini, gitu. Itu yang saya terus mau belajar, gitu. Dan saya belajar untuk menjadi sempurna sampai nanti akhirnya saya dipanggil dan saya bersama-sama dengan Dia, itu baru sempurna. Menurut saya itu Pak. Amin, haleluya. Wah, luar biasa, haleluya. Ini memang ada 2 yang Mbak Sofi sampaikan di akhir acara ini. Yang pertama adalah damai sejahtera. Memang kalimat damai sejahtera ini memang gampang untuk diucapkan, tapi susah realisasinya. Tetapi bagi mereka yang ada di dalam Tuhan, damai sejahtera itu memang memerlukan, apalagi pada saat sekarang. Nah saudara, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21 disebutkan di sana, pada waktu Yesus Kristus ketemu dengan para muridnya, Dia tidak memberikan rezeki, Dia tidak memberikan berkat yang lain, Dia tidak memberikan harta, Dia tidak memberikan yang lain, tidak. Tetapi Dia mengatakan damai sejahtera.
Dan kalau udah hidup dengan damai sejahtera, kayaknya itu udah cukup, saudara. Damai sejahtera. Kenapa orang cepat mati? Itu karena dia tidak mengalami damai. Damai sejahtera diperlukan supaya jantung kita ini tenang dan sehat. Kita bisa tidur nyenyak, aman, tenang. Tidur tenang, bangun pagi-pagi bisa tenang. Nah, itu damai. Orang banyak harta belum tentu hidup dengan damai. Orang jabatan setinggi apapun belum tentu hidup dengan damai. Tetapi orang yang di dalam Yesus, dia punya kewajiban untuk hidup di dalam damai. Dan dia harus menciptakan kedamaian. Damai. Damai itu yang paling penting. Lalu, damai itu Mbak Sofi dapatkan pada waktu dia membaca Alkitab. Alkitab memang benar, saudara. Kita tidak dapat melihat Tuhan tentu. Kecuali ada orang-orang tertentu dia melihat Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat yang lain-lain. Tetapi memang kita tidak dapat melihat Tuhan. Tetapi kita bisa membaca Alkitab. Ini Alkitab adalah buku cinta antara Tuhan dengan kita manusia. Saya senang sekali ada Mbak Sofi baca firman Bible, karena ini adalah petunjuk dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena alam semesta diciptakan oleh Tuhan lewat firman. Saya sendiri, saudara, udah ratusan kali membaca ini Bible. Ini Bible yang kedua yang saya baca. Bible yang pertama yang sudah tidak bisa lagi saya bawa-bawa. Sampai Bible saya ini kondisinya sudah seperti ini. Jadi sudah tidak ini. Ini Bible ini, saudara, saya hafal. Bible ini saya hafal. Ada kurang lebih 68 pasal. Ada 80 sekian perikop yang saya baca Bible. Itu tidak perlu buka Bible. Dan saya mungkin, ini mungkin ya, satu-satunya hamba Tuhan yang bisa menghafal Bible. Itu kalau ada pendeta-pendeta yang lain hanya hafal 2-3 ayat, tapi kalau saya pasal per pasal, perikop per perikop. Dan saya memang mendalami Alkitab. Saya bersyukur Mbak Sofi, dia tenang, dia bisa damai, dia bisa menghidupkan keluarganya dengan yang kedua hal yang penting adalah pertama, damai sejahtera, dan yang kedua adalah membaca Alkitab. Dan kitab Mazmur, saya tutup dengan kitab Mazmur pasalnya yang pertama itu yang terkenal. Saya membaca demikian kata Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama itu, firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri menurut jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi perhatikan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita tidak membaca, bagaimana kita bisa merenungkan? Karena itu baca Alkitab, renungkan firman. Akibatnya apa? Ayat berikut. Ia, ini kata Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan supaya kita berhasil, dan apa yang kita kerjakan kita akan menuai hasilnya. Luar biasa. Ada tambahan Mbak Sofi yang Mbak Sofi mau sampaikan lewat kisah kesaksian ini? Sudah cukup? Oke. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian wawancara saya dengan Ibu Sofi Deborah, yang saya panggil dengan Mbak Sofi karena kami sudah kenal dekat dan sudah lama. Dan saya sangat berbahagia hari ini bisa wawancara dengan Ibu Sofi. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kesaksian ini. Kalau bermanfaat silakan share. Silakan subscribe channel YouTube saya A. Burhanuddin Haji Usman Abuna. Bagikan kalau bermanfaat, dan bunyikan loncengnya supaya saudara bisa menemukan berita-berita yang bahagia di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Tetap di dalam Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap hidup. Dia Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Mbak Sofi mungkin mau sampaikan salam atau salam buat channel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Burhanuddin, Iya. Pak Andreas, yang saya kenal Pak Andreas. Gitu. Terima kasih buat semua yang
menonton channel YouTube ini. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati buat semua yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam. Shalom.